mengawali kajian kita dengan kita membaca salat an-Nahdlatain dan salawat Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikhwani al-anbiya wal mursalin, alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب الطريقة مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد البانشوري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. الحمد لله تعالى الرحمن مالك الدين ولجميع العلماء العاملين أولياء العارفين ولدينا شيخنا وللنهضيين وللنهضيات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل إذن لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد عدد في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد إنعام الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد ما جرى به القلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا علما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, jamaah kami yang kami cintai, kami hormati, kami hargai, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada yang dapat mengikuti suara dakwah Masjid Besar At-Taqwa ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditunjukkan kita jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, untuk mencapai, untuk mendapatkan mardatillah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, tabarakallah. Kita masih berada dalam bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat merayakan, mentakzimkan, membesarkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak yang mengatakan, ya, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ya, secara sharih memang tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita akal, pikiran, kecerdasan. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengatakan
ayat yang mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan adanya rahmat Allah dan karunia Allah. Rahmat Allah, karunia Allah yang paling besar, tidak ada yang menandingi kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini dari jenis manusia membawa rahmat lil alamin, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Tidak ada. Wa dzakkirhum ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari penting yang paling penting adalah tentunya hari-hari ya yang disebut mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, yakni terutama sekali hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bersyukur ya. Fashkuruli in kuntum iyyahu ta'budun. Kamu tunjukkan kesyukuranmu kalau memang kamu betul-betul ya beribadah kepadaku, manik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu syukur atas nikmatku, nikmat yang paling besar adalah hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'azidannakum, kualitasmu, kualitas keimananmu, kecintaanmu, kegirawanganmu, ya, kesenanganmu, ya, keberkatanmu kamu akan tambah. Masya Allah. Banyak dan banyak dan banyak dan banyak. Bagi yang tidak mau ya silakanlah. Tapi kita yang mau, kita dhaif. Ya, sedikit sekali ibadah kita, sedikit sekali kekhusyuan kita, sedikit sekali pemahaman kita terhadap keagungan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara-cara inilah kita kumpulkan ya, kita tambah bekal ya, kita perhebat ya apa yang Allah Subhanahu wa taala ya redai kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin Masya Allah ya kita adakan, kita kolaborasikan antara sunnah dengan Al-Quran. Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu berpegang pada yang dua ini, kamu tidak akan sesat di jalan. Ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah. Coba. Selama kamu berpegang pada Al-Quran, selama kamu berpegang pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan menemukan kesesatan. Kamu akan terus ya berjalan pada jalan yang benar. Ya. Masya Allah, kalau tidak ada petunjuk Allah ya melalui Al-Quran, kalau tidak ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, melalui sunnahnya, apa jadinya kita? Karenanya tentunya kita dituntut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita datangkan beberapa qari dan qari'ah. Qari dan qari'ah yang tingkatannya ya tingkatan internasional, tingkatan nasional. Masya Allah, itu kita belajar. Kita ajak bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat untuk belajar. Ya, kalau mendapatkan sambutan, insyaallah la azidannakum. La in syakartum, kita syukuri dulu yang sudah bisa kita kerjakan. Ya, yang sudah bisa kita tampilkan, daripada kita mau yang hebat tapi kapan? Ya, siapa tahu umur kita belum sampai di sana. Ya, sudah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjakanlah apa yang kita bisa kerjakan, sekalipun seperti yang kita nikmati kemarin. Insyaallah akan mendatangkan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti apa yang dikatakan oleh penceramah kita, itu semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak hadir. Ya, ibu-ibu muslimat banyak sekali hadir, ibu-ibu muslimin banyak sekali hadir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberkahan berbentuk apa? Kita semakin bergairah, kita semakin bersemangat untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin bergairah mengaji sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin bergairah kita membaca Al-Quran, semakin bergairah kita tahajud dengan 1 juz insyaallah wa insyaallah. Nanti kita akan bersama-sama ya penuhi masjid kita yang mulia ini dengan kita tahajud berjamaah insyaallah. Ya, kalau malam ini tidak belum selesai atau belum jadi, ya apa yang kita rencanakan kita bagikan pada malam ini, ya insyaallah pada Kamis yang akan datang insyaallah bisa kita bagikan insyaallah, sehingga salat kita lebih bermutu, salat kita lebih berkualitas, salat kita lebih berbobot, karena kita lakukan ibadah yang sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, kamu salat seperti aku salat. Rasulullah setiap sujudnya selalu dia membaca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Masya Allah, luar biasa pahalanya ini. Ya, wirid atau bacaan, ya, atau zikir yang paling dikagumi oleh malaikat Jibril. Di saat Nabi Allah Ibrahim, ya, berada di satu tempat, Nabi Allah Ibrahim punya kekayaan yang luar biasa. Kambingnya banyak sekali, ya, puluhan ribu. Ya, di satu medan. Di satu ya padang banyak sekali. Ya, datanglah malaikat Jibril, ya, berbentuk manusia. Ya. Saya minta, ya Abah, kambing ini ya sekian katanya. Ayo zikir dulu katanya. Zikir. Kalau Anda bisa zikir, nanti saya kasih. Akhirnya malaikat Jibril ya, zikir dengan subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ayo, bagus sudah zikir ini, ayo ambil semaumu, sudah berapa ribu, ambil, sudah ambil. Begitu manik Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Jibril yang berpura-pura sebagai manusia. Ambil, sudah ambil. Baru dia tunjukkan dirinya, ya, terangkan dirinya, saya ini bukan manusia, saya ini Jibril, ya, diutus oleh Allah menguji Anda menjadi orang bersyukur atau tidak dengan rezeki yang sekian besar, sekian banyak jumlahnya ini. Ayo, sekarang saya kembalikan lagi apa yang Anda sudah berikan. Nah, makanya dikatakan selain daripada pahalanya dunia akhirat, juga mendatangkan rezeki insya Allah dari arah, dari jalan, dari model yang tidak kita kira-kira. Ya, sedikit kan? Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ya, kita lanjutkan dengan subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kalau ada waktu, ya, sewaktu-waktu kita sujud, ya, kita baca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allah sangat cinta kepada kita apabila dalam sujud kita membaca doa ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masya Allah. Kita maulid, anggap kita maulid, ngaji sekarang ini kita niat maulid, ngaji dengan Sayyid keturunan Rasulullah SAW, Sayyid Profesor Dr. Basim
bin Muhammad Al-Attas. Kemarin kita niatkan maulid. Maulid ya, yang namanya maulid kita bersyukur, kita senang, sering-sering lebih bagus. Ya, tidak mesti ada dulang, tidak mesti ada kotak ya jajan, tidak mesti ada kotak nasi, tidak mesti ada apa namanya ya bingkisan dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ada ya nanti di akhirat kita diberikan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anggap maulid. Yang penting sekarang setelah kita maulid, bagaimana ya apa namanya yang dilahirkan dari maulid itu apa? Ya, jangan begitu selesai maulid sepi, nanti lagi kita. Ya harus ada apa namanya ya umpan baliknya lah. Ya, outputnya harus ada. Ya, kelanjutannya harus ada. Mudah-mudahan nanti ada rezeki kapan kita meninjau, pengurus meninjau ke masjid-masjid di luar daerah yang ada satu masjid ya disiapkan semacam ATM beras ya. ATM beras, setiap warganya yang butuh ya, oleh Pak Kadus nanti diberikan kartu ya, keluar 1 kilo ya, keluar 1 kilo. Nah seperti itu nanti insya Allah ya rencana daripada pengurus ini ya supaya ada peningkatan sebagai hasil daripada acara-acara keagamaan yang kita lakukan. Jangan setelah maulid lalu tidak ada usaha lagi yang menyentuh ya, yang menyentuh kebutuhan masyarakat dari segi ilmu, dari segi ekonomi, dari segi akhlak, dari segi apalah yang bermanfaat untuk umat, yang bermanfaat untuk umat. Makanya setiap ada kegiatan supaya kita tingkatkan kelasnya, mutunya, kualitas maupun kuantitasnya dengan niat ya lillahi subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dia dapat menelurkan, akan dapat melahirkan sesuatu yang bermanfaat kepada umat, insyaallah wa insyaallah. Ya, kita usahakan supaya sering ya datang ulama di masjid ini. Ya, bisa kita melihat ulama seperti yang kemarin 2 kali ya, hampir berturut-turut. Sebentar lagi insyaallah akan datang. Saya bawa kemari. Ya, pengurus bawa kemari insyaallah. Sekalipun banyak sekali yang kita tidak ngerti apa yang dibahasakan. Atau juga kan ada mutarjimnya, ada tukang terjemahnya. Insyaallah tukang terjemahnya tidak jauh daripada apa yang diucapkan oleh masyayikh itu. Kita carikan, kita gelikkan ya, kita pilihkan mutarjim tukang terjemah yang bagus-bagus, sehingga ya paling-paling 10% daripada kalimat yang diucapkan oleh ulama itu ya 10% saja yang ditinggalkan atau yang luput. Insyaallah wa insyaallah. Mudah-mudahan berkat bulan maulid dan maulid yang kita lakukan di dalam bulan ini, setiap pengajian ya kita niatkan dengan maulid. Pengajian lebih bagus itu daripada acara-acara yang lain. Kita sebut Allah, kita sebut Rasulullah, Allah memanik seperti ini, Rasulullah bermanik seperti ini, bersabda seperti ini. Masya Allah, luar biasa, bertingkat, ad'afan mudha'afah ya, berkali lipat pahala yang kita peroleh. Masya Allah, tabarakallah. Dalam pengajian kita sekarang ini adalah membicarakan masalah solat, yakni ba'da bismillahirrahmanirrahim wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu. La, tidak, yaqbalu, menerima, Allahu, oleh Allah ya, salatan bila wudu. Allah Ta'ala tidak menerima salat hambanya apabila dikerjakan tanpa
ada wudu sebelumnya. Ya, dalam berhadas, ya, hadas kecil maupun hadas besar, dia tidak pernah wudu. Ya, begitu datang di masjid, Allahu Akbar. Ya. Walhal tadi ada angin keluar. Angin keluar, ya, membatalkan wudu. Dia muntah, batal wudunya. Menyentuh, ya, perempuan yang bukan mahram, batal wudunya. Ya, keluar dari ahadus sabilain, ya, sesuatu yang keluar, hatta mas yang keluar, ya, dari dua jalan di bawah, ya, apa kubur atau dubur, mas yang keluar. Masa kita wudu juga. Setiap yang keluar angin tidak berbentuk ataupun berbentuk, berharga atau tidak berharga, barang kotor ataupun barang yang, ya, tidak kotor, ya, setelah dibasuh tentunya, ya, karena sudah bercampur dengan najis, ya, semua itu membatalkan wudu. Tidur misalnya, dia batal wudunya. Ya, kalau tidur duduk, ya, tidak batal wudunya sepanjang dia tidak terlalu keras, dia bangkut-bangkut. Itu tidak batal, ya. Itu tidak batal wudunya. Nah, ya, kalau kita sholat, ya, harus kita wudu lebih dahulu. Pada satu saat Rasulullah SAW mendengar di majelis, di pengajian Rasulullah SAW, mendengar ada suara angin yang keluar. Suara angin yang, ya, biasanya seperti itulah suara angin yang keluar dari dubur yang disebut dengan kentut durat, ya, durat. Tapi Rasulullah SAW tidak menunjuk orang itu, ya, ayo kamu duduk, enggak. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Setelah selesai kajian, baru Rasulullah mengajak, ayo kita rame-rame tajdidul wudu, begitu. Ayo kita rame-rame memperbaharui wudu. Nah, jadi orang yang mengeluarkan kentut itu tidak malu. Caranya Rasulullah SAW mendidik, ya, umatnya berakhlak mulia. Karena Rasulullah dibangkitkan dengan membawa akhlak yang mulia, tidak langsung tunjuk, kamu kentutmu besar sekali suaranya, misalnya, ya, baunya sampai di sini, sana wudu. Rasulullah tidak seperti itu. Boleh sih Rasulullah seperti itu, tapi Rasulullah lebih, ya, mengemukakan akhlak, mengajar umat dengan akhlak yang karimah, sehingga semua yang merasa wudunya meragukan, apalagi yang memang batal wudunya dengan, ya, sebabkan kentut. Mari kita sama-sama tajdidul wudu manik Rasulullah SAW, ya, yang merasa ragu-ragu dalam kesuciannya, tentunya dia akan iring Rasulullah SAW, terutama sekali yang sudah mengeluarkan angin di saat pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi akhlak Rasulullah SAW ditunjukkan dalam segala hal, dalam belajar, dalam mengajar, dalam pergaulan di luar, ya, selalu buistu bi makarimil akhlak. Salat tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala bila dikerjakan tanpa wudu. Nah, ini ilmunya. Wala sadaqatan minal haram. Demikian juga Allah tidak menerima sedekah apabila barang yang disedekahkan itu berasal dari barang haram. Sebanyak-banyak yang kita sedekah, sebanyak-banyak yang kita amalkan, tapi barang itu datangnya dari merampas, ya, dari maling misalnya, dari menipu, dari riba, dari apa sajalah yang haram-haram, ya, orang yang menerima, ya, syukur, senang, dia bisa memenuhi kebutuhannya, akan tetapi ada tidak pahalanya. Di sini jelas-jelas baginda Rasulullah SAW
menyatakan wala shadaqatan minal haram. Demikian juga Allah tidak mau menerima sedekah apabila barang yang disedekahkan itu berasal dari barang yang haram. Yani wahai saudaraku Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. La yazalu, senantiasa orang mukmin itu fi ziyadatin fi dinihi, bertambah terus agamanya, keimanannya, ketaatannya, keislamannya, kebaikannya, ma lam ya'kulil haram, selama dia tidak mengkonsumsi barang haram. Ya. Ini barang haram inilah yang menahan sehingga agama seseorang itu tidak bisa bertambah, ya. Grafiknya itu saja, bahkan berkurang, bahkan akan menjadi habis kalau kesenangannya hanya menikmati mengkonsumsi barang haram, menjadi pakaiannya, menjadi makanannya, menjadi minumannya, menjadi kendaraannya, dan menjadi apalah kebutuhan daripada orang itu, ya. Agama seseorang itu akan bertambah terus sepanjang dia mampu menjaga dirinya dari barang haram. Agama seseorang akan bertambah terus sepanjang orang itu mampu menjaga dirinya dari barang haram. Naudzubillah, ya. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Apa sih barang haram itu? Barang yang merugikan orang lain. Kita memperolehnya dengan merugikan orang lain. Ya. Kita paling dia misalnya, orang memaling, ya, mencuri, ya kan merugikan orang. Orang menipu kan merugikan orang. Orang merampas kan merugikan orang. Orang merampok kan merugikan orang. Orang korupsi kan merugikan orang. Ya karena merugikan orang lain makanya dia haram. Ya. Karena merugikan orang lain makanya dia haram. Karena harta orang lain itu adalah kehormatannya. Jadi tidak boleh dia nodai, ya, kehormatan seseorang itu. Mengambil harta bendanya berarti kita rusak kehormatan itu. Tidak kita anggap dia sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kita. Ya itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mau mensalati orang yang masih ada utangnya. Ya. Satu saat kan Rasulullah duduk-duduk istirahat di dekat masjid, datang mayat, ya, jenazah, ya, pungguk jenazah ini. Ya. Siapa ini? Fulan. Si A ya Rasulullah. Ya. Ada utangnya? Ada. Berapa utangnya? Utangnya 4 dirham. Ya taruhlah 4 juta uang kita. Lalu Rasulullah SAW, ada dari kamu yang sanggup menanggulangi atau menjamin membayar utangnya? Semua diam, ya, semua diam. Tidak ada yang mengatakan ana ya Rasulullah, tidak ada. Kalau tidak ada yang menjamin, silakan kamu saja, antum saja yang menyolatinya. Ya. Kalau kita semuanya anganna Rasulullah tak nulak salatang sahabat, sementara gara-gara utang hanya 4 dirham, 4 juta, ya. Bukan soal salat menyalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kita ketahui dan sudah memang menjadi ilmu kita, mustajabud da'awat. Doa Rasulullah itu adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyalatkan orang yang punya utang, lalu orang yang punya utang itu bebas dari azab, dia masuk surga, ya. Sementara ada yang punya hak dirugikan. Ada yang punya uang belum dibayar oleh si mati. Dia sudah didoakan oleh Rasulullah, dia lulus, ya, dia lulus untuk masuk surga.
Nah, itu makanya Rasulullah tidak mau, karena apa? Kalau Rasulullah mendoakan orang itu akan diampuni Allah, akan dimasuk surga sekalipun ada utangnya. Nah, tapi apa nasib orang yang punya uang? Ini nasib orang yang tidak punya uang, mau minta bayar kemana? Ya, sementara dia tidak keluarganya tidak tanggung jawab, tidak punya peninggalan dan lain sebagainya. Nah, itulah rahasianya ya, Rasulullah tidak mau menyalatkan mayat yang ada utangnya sebelum ada yang menjamin, sebelum ada penjamin. Kenapa? Karena apabila Rasulullah mendoakan, doa Rasulullah mustajab, dikabulkan, ya, orang itu enak-enak masuk surga, sementara orang yang tempatnya berutang, kepula darah, tidak punya uang, walhal itu sangat dibutuhkan oleh yang tempatnya berutang. Masya Allah, ya itu. Tapi untungnya orang itu orang rajin ibadah, banyak membaca suratul Ikhlas. Ya, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat Jibril, yuballighu salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad salli ashabak fa innahu qara'a qul huwallahu ahad, surat al-Ikhlas. Ya. Salatkan sahabatmu itu ya Muhammad. Ya, Allah sudah mengampuni dosanya dan Allah sudah membebaskan dari utang karena dia rajin membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan kita senang berutang terus kita bayar dengan qul huwallahu ahad, itu yang salah. Ya. Niatkan di saat kita berutang, kita akan bayar tepat waktu. Ya. Kita akan bayar tepat waktu. Pas tidak ada yang membayar, ya kita duluan mati, kita tidak sempat membayar, ya ada yang kita harapkan, yaitu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Akhirnya Rasulullah bersegera masuk ke masjid, mengimami jamaah sahabat untuk sholat. Tiba-tiba Rasulullah muncul. Ya, sahabat bingung, tadi kok kita disuruh sholat, sekarang datang Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah jelaskan, orang ini sudah diampun oleh Allah gara-gara dia senang membaca qul huwallahu ahad. Di saat kita tidak ingat, di saat kita tidak bisa, di saat anak kita tidak bisa membayarkan utang kita, tapi ada yang kita andalkan, yaitu bacaan suratul Ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seseorang itu selalu agamanya bertambah sepanjang dia tidak memakan barang haram, tidak menggunakan barang haram, tidak memakai barang haram, tidak menikmati barang haram. Wa man faraqal ulama mata qalbuh. Ini. Wa man faraqal ulama, man faraqa, orang yang pisah dengan ulama. Ya, tidak senang ketemu dengan ahli ilmu. Apa akibatnya? Mata qalbuhu, hatinya mati. Kalau kita mau punya hati yang hidup, cepat menerima hikmah, cepat menerima ilmu, senang kita amalkan ilmu, senang kita amalkan ibadah, senang, ya banyak bergaul dengan ahli ilmu. Karena siapa yang suka meninggalkan ulama, pisah dengan ulama, jauh dari ulama, ya hati orang itu adalah mati. Ya, mati, sulit menerima kebagusan, ya sulit menerima nasihat, sulit menerima pelajaran, menerima ilmu, menerima hikmah dan lain sebagainya, dan berat dia beramal. Naudzubillah. Ya mudah-mudahanlah ulama-ulama yang datang pada kita itu membuat ilmu kita, hati kita hidup. Nah, mudah-mudahan
dengan kita melihat, menyaksikan, mendengar, menerima pengajian dari sang ulama ini, ya kita punya hati akan menjadi hidup. Hati yang hidup itu gampang menerima ilmu, gampang menerima nasihat, gampang menerima hikmah, dan gampang mengajak orangnya beribadah, bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amiya an ta'atillah, ini sudah dia buta. Amiyah artinya buta. An ta'atillah, dia tidak mau tahu soal taat, ya. Dan dia memang tidak ngerti yang namanya taat. Ini yang paling dikhawatirkan orang yang jauh dari ulama, apalagi ya benci kepada ulama, ya, Masya Allah, akan meninggalkan dunia dalam su'ul khatimah, ya. Meninggalkan dunia dalam atau dengan su'ul khatimah, berat dan tidak mau, ya, tidak diberikan ingat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut Allah, menyebut la ilaha illallah. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pengajian kita pada ulama yang kemarin itu, keluarga daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doktor, profesor, doktor, Sayyid Profesor Doktor Basim, ya, dengan menyebut, dengan tahu namanya saja itu, ya, bisa menjadi jalan kita masuk, ya, ke lingkungan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sebab kita masuk surga. Nah, ya. Apal nama ulama itu, ya. Bila perlu dipoto ulama itu, jabret. Senang melihat wajah ulama. Mereka jauh-jauh datang dari, ya, negara jiran, negara luar, ya, untuk menemui kita, ya, supaya kita banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah, dan hati kita menjadi hidup. Ya Ali, wahai saudaraku Ali, menantuku Ali, sahabatku Ali, man qara'al Qur'an, siapa saja yang baca Quran, walam yuhilla halalah, tapi dia tidak menghalalkan apa yang halal di dalam Al-Qur'an. Tidak mau menerima, tidak mau memakan, tidak mau menikmati yang halal-halal yang disebut dalam Quran. Walam yuharrim haramah, kana minal ladzina nabada kitaballah wara'a zuhurihim. Dan dia tidak mengharamkan apa yang haram, ya, yang sudah dinyatakan halal dia tidak anggap halal, tidak mau makan. La tuharrimu ma halallah, la tuharrimu thayyibat ma halallah. Jangan yang baik-baik yang sudah dihalalkan oleh Allah itu kamu tidak mau makan, makan dia. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yuharrim, dan dia tidak mau mengharamkan apa yang dinyatakan haram oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kana minal ladzina nabadu kitaballah, orang itu termasuk orang-orang yang membuang Al-Qur'an, membuang kitab Allah. Wara'a zuhurihim, itu pun dengan pembuangan yang jelek, bukan begitu, akan tetapi gitu di belakang dia, bahkan pakai tangan kiri. Nah ini, ya, nah itu hukumnya, ya, hukumnya orang yang membaca Quran tapi dia tidak peduli, tidak mau tahu yang halal halal, yang haram haram, dia tidak mau tahu. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Nah ini Allah menghukumi orang itu, Rasulullah menghukumi orang itu dengan hukum yang sangat jelek, seperti orang itu dalam kegiatan membuang kitabullah Al-Quran wara'a dhahrih, ya, ke belakang punggungnya, tapi tak begitu caranya, buang ini, buang, nah itu hukuman orang yang tidak menganggap halal apa yang dihalalkan oleh Allah, dan tidak menganggap haram apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, duluan habis waktu. Mudah-mudahan sedikit pengajian kita
berkat maulid Nabi besar Muhammad SAW, hati kita menjadi hidup, gampang menerima ilmu, gampang diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gampang menjadi orang mukmin al-muttaqin yang pada saatnya nanti kita dapat sa'adatud darain, selamat dunia wal akhirat, masuk surga bersama Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.